Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda. Kalau hidupmu penuh deadline dan drama, yuk duduk bareng kami. Di sini, kamu bakal nemuin cerita seru, fakta menarik, dan konten yang bikin kamu ketawa atau mikir. Kok bisa? Jangan lupa klik subscribe dan aktifin loncengnya, karena tiap hari ada hal baru yang seru banget. Siap? Ayo mulai petualangan kita, dan siap-siap terhibur. Kisah Putri Raja Norwegia dan perawat pribadinya asal Indonesia. Di kerajaan yang megah di Norwegia, hiduplah seorang putri bernama Nadia Ellingson. Usianya baru 27 tahun. Namun ia sudah hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Istana tempat tinggalnya memiliki segala fasilitas yang bisa diimpikan siapa saja. Ada kolam renang hangat di dalam kamarnya, pelayan pribadi yang selalu siap mengantarkan coklat panas, dan alat penghangat duduk toilet otomatis yang dilapisi emas. Semua yang dimiliki Nadia adalah cerminan dari betapa sempurnanya kehidupan seorang putri kerajaan. Namun, di balik kehidupan yang serba mewah itu, Nadia menyimpan satu masalah besar. Sejak perceraiannya dengan suaminya yang kabur di malam pertama pernikahan, Nadia merasa cemas dan tertekan. Suaminya, yang bernama William, meninggalkannya dengan alasan yang kabarnya sepele, mendengkur sambil makan keripik keju. Nadia tidak pernah tahu apakah itu alasan yang sebenarnya, karena sejak saat itu, William hilang begitu saja dari hidupnya. Stres pasca perceraian membuat Nadia mulai melampiaskan perasaannya dengan cara yang kurang sehat. Ia mulai makan di malam hari tanpa henti, beralih ke kebiasaan ngemil yang semakin membuat berat badannya naik. Sejak saat itu, Nadia merasa terjebak dalam tubuh yang semakin tidak ia kenal. Biasanya ia selalu menjaga penampilannya, tetapi sekarang ia merasa tidak lagi memiliki kendali atas dirinya. Nadia mulai mencari jalan keluar. Ia mengikuti berbagai tren diet yang sedang populer, seperti puasa selama 72 jam, hanya makan 3 kacang almond sehari, hingga meminum jus daun jarak setiap pagi. Namun, segala upaya itu sia-sia. Justru tubuhnya semakin lemah. Semakin lama ia merasa semakin jauh dari tubuh ideal yang diinginkan. Tubuhnya yang dulu ramping kini semakin besar, dan ia merasa tak berdaya. Kondisinya semakin buruk hingga membuat dokter kerajaan angkat tangan. Melihat keadaan putrinya yang semakin memburuk, Raja Harold, ayah Nadia, akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang perawat dari Indonesia. Menurut informasi, perawat ini sudah terkenal karena keahliannya menangani pasien yang bandel dan sulit diobati. Maka, sang raja memutuskan untuk memanggilnya ke istana. Tiba di istana adalah seorang pria muda bernama Rizal, seorang perawat asal Yogyakarta. Dengan koper biru, jaket parasut, dan ekspresi polos yang tampak seperti tukang antar galon, Rizal masuk ke dalam dunia istana yang penuh kemewahan. Penampilannya yang sederhana sangat kontras dengan keanggunan istana dan hidup mewah yang dijalani Nadia. Rizal merasa canggung, tetapi ia tidak mengeluh. Ia baru pertama kali bekerja di lingkungan sekelas ini, di hadapan seorang putri kerajaan. "Permisi, saya Rizal dari Indonesia, perawat panggilan," katanya dengan sedikit kaku sambil memeluk tas medisnya seperti memeluk dosa masa lalu. Nadia yang sedang terbaring lemas di ranjang mewah, hanya membuka mata perlahan dan menatapnya. Suaranya yang serak hanya bisa berkata, "Kamu dokter?" "Bukan, saya perawat. Tapi kalau hatimu luka, bisa saya obati dengan senyum," jawab Rizal dengan santai sambil memberikan senyuman yang membuat Nadia sedikit terkejut. Mendengar jawaban tersebut, Nadia hanya mengangkat alis. "Gombalan macam apa itu?" pikirnya, tapi ia tak bisa menahan diri untuk sedikit tersenyum. Rizal memang bukan dokter. Namun dengan sikap santainya yang penuh canda, ia mulai membuat suasana lebih ringan. Nadia merasa sedikit terhibur dengan kehadirannya meskipun ia tahu ini adalah perawat yang dipanggil oleh ayahnya demi kesehatannya. Pada awalnya, Nadia merasa canggung dengan Rizal. Tetapi seiring berjalannya waktu, kehadiran Rizal menjadi penghibur di tengah kesedihannya. Ia bukan hanya perawat, tetapi juga seseorang yang bisa membuat Nadia tertawa,
bahkan di tengah demam dan kegagalan dietnya. Rizal selalu menjaga sikap profesional meskipun terkadang Nadia menggoda dengan cara-cara yang membuatnya harus menahan diri. Rizal, meskipun berasal dari budaya yang sangat berbeda, mulai mengerti bagaimana cara untuk merawat Nadia dengan hati-hati. Ia tahu bahwa meskipun Nadia adalah putri raja, ia juga seorang manusia biasa yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan tawa yang bisa menghangatkan hati. Namun, siapa yang tahu jika di balik kehadirannya, Rizal mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan? Setelah kedatangannya yang canggung, Rizal mulai beradaptasi dengan kehidupan istana. Setiap hari, ia merawat Nadia dengan penuh dedikasi, meskipun itu berarti harus terus berhadapan dengan situasi yang mengundang kegugupan. Nadia, yang sejak awal memperlakukan Rizal dengan sikap manja dan kadang menggoda, mulai membuatnya semakin kesulitan menjaga jarak profesional. Keadaan semakin sulit ketika Nadia mengenakan pakaian yang jauh dari pantas untuk seorang pasien. Tank top warna neon, celana pendek ketat, bahkan kadang hanya dengan balutan handuk kecil. Nadia selalu tampak seperti sedang berpose, bukan sedang dirawat. Rizal merasa kesulitan, terutama ketika harus menunduk agar tidak memperhatikan sesuatu yang harusnya tidak ia lihat. Setiap kali ia memasuki kamar Nadia, Rizal harus berusaha untuk menjaga fokus pada pekerjaannya. Tetapi godaan kecil dari Nadia seringkali membuatnya tergoda untuk menoleh. Namun, ia berusaha untuk tetap profesional. Ia memeriksa suhu tubuh Nadia, mengatur asupan cairannya, dan memastikan bahwa ia makan makanan sehat meskipun Nadia seringkali menolak makanan yang disiapkan untuknya. Terkadang, Rizal merasa seperti seorang penjaga gerbang istana yang harus terus menjaga kedamaian dan kesejahteraan Nadia. Meskipun dalam hati, perasaan lain mulai muncul. Ia sadar bahwa perasaan ini mungkin tidak seharusnya ada. Ia seorang perawat yang datang untuk menyembuhkan, bukan untuk terjebak dalam hubungan emosional. Namun, Nadia, dengan segala caranya, terus memancing perhatian Rizal. "Rizal, kenapa kamu sering melihat aku diam-diam?" tanya Nadia suatu pagi, saat ia sedang duduk di sofa, mengenakan tank top merah dan celana pendek ketat yang lebih cocok untuk sesi olahraga daripada untuk tidur. Rizal hanya tersenyum canggung, mencoba menghindari tatapan Nadia. "Saya bukan melihat, saya memeriksa," jawab Rizal dengan santai sambil berjalan mendekati Nadia, mencoba untuk menjaga profesionalitasnya. "Tapi tadi kamu menyentuh paha aku waktu nurunin selimut," kata Nadia dengan nada menggoda, meski ia tidak benar-benar marah. Rizal yang semula merasa canggung hanya bisa tersenyum dan berkata, "Takut nyamuknya bawa DBD Norwegia." Nadia tertawa terbahak-bahak. Sejak saat itu, Rizal mulai menyadari bahwa kehadirannya di sana lebih dari sekadar untuk merawat tubuh Nadia. Ia mulai mengisi ruang di hati Nadia dengan tawa dan kebahagiaan yang belum lama ia rasakan. Malam itu, ketika Nadia terlelap, Rizal duduk di kursi samping ranjangnya. Ia memandang wajah Nadia yang sedang tidur, dengan masker mentimun di pipinya dan ekspresi yang terlihat tenang. Rizal merasa ada ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Nadia bukan hanya seorang putri kerajaan yang cantik dan angkuh, tetapi ia juga seorang wanita yang memiliki sisi lucu dan manja. Ada sisi Nadia yang selama ini tersembunyi di balik kemewahan istana dan gelar kebesarannya. Ketika Nadia terbangun dan melihat Rizal duduk di dekatnya, ia tersenyum lelah. "Kamu masih di sini?" tanya Nadia dengan suara serak, menatap Rizal dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Rizal hanya mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya cuma pastikan semuanya baik-baik saja." Kemudian, kehadiran Rizal mulai lebih berarti dari sekadar perawatan fisik. Ia bukan hanya perawat yang mengurus tubuh Nadia, tetapi juga seseorang yang bisa membuatnya tertawa, berbicara tentang hal-hal sepele, dan merasa diterima dengan segala kelebihannya dan kekurangannya. Nadia yang awalnya merasa tertekan dengan kehidupan istana yang penuh aturan mulai menemukan kenyamanan di dekat Rizal. Ia merasa aman dan dilindungi, namun dalam hati, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Rizal, yang meskipun terlihat sederhana, ternyata membawa kedamaian yang sudah lama ia cari.
Rizal sendiri mulai merasakan kehangatan yang berbeda setiap kali ia berinteraksi dengan Nadia. Pada awalnya, ia hanya berpikir bahwa ia hanya menjalani tugas. Namun, semakin lama, ia merasa semakin sulit untuk hanya berfokus pada pekerjaan. Ada saat-saat ketika Nadia menggoda dengan candaannya. Ada saat-saat ketika Nadia bersikap manja dan menginginkan perhatian lebih. Semua itu semakin membuat perasaan Rizal semakin kacau. Ia tahu perasaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia adalah seorang perawat dan Nadia adalah putri kerajaan. Meskipun perasaan itu berkembang, ia tahu bahwa perasaan ini bisa berbahaya, bahkan mungkin bisa menghancurkan semuanya. Tetapi, entah mengapa, Rizal merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan di sana. Nadia, yang meskipun seorang putri kerajaan, ternyata memiliki kekurangan dan keinginan seperti wanita biasa. Keinginan untuk diterima, dihargai, dan dicintai. Tanpa sadar, mereka berdua mulai membentuk ikatan yang lebih kuat. Bukan ikatan kerja, tapi ikatan emosional yang tumbuh perlahan, meski tidak mudah diakui oleh keduanya. Seiring berjalannya waktu, Rizal mulai merasa nyaman dengan kehadiran Nadia. Ia juga tahu bahwa setiap hari ia bekerja untuk kesembuhan Nadia, tetapi ia tak bisa menahan perasaan yang semakin dalam. Nadia, di sisi lain, semakin merasa tergantung pada Rizal, meskipun ia juga tahu bahwa kedekatan mereka bisa menimbulkan masalah. Namun, ada satu hal yang pasti. Rizal, tanpa ia sadari, telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Hari-hari di istana semakin penuh dengan ketegangan emosional. Nadia dan Rizal semakin dekat, meskipun kedekatan mereka bukan hanya didorong oleh profesionalitas. Rizal yang awalnya hanya seorang perawat yang menjalankan tugasnya, kini mulai merasa perasaan yang lebih mendalam terhadap Nadia. Sementara itu, Nadia, meskipun seorang putri kerajaan yang hidup dalam kemewahan, mulai merasa ada ketulusan dalam perhatian Rizal yang berbeda dari orang-orang yang biasa ada di sekitarnya. Semuanya dimulai dengan hal-hal kecil. Saat Rizal dengan hati-hati memijat kaki Nadia yang pegal, saat ia menyodorkan semangkuk bubur ayam diet yang sebenarnya tidak enak tapi dibuat dengan penuh perhatian, atau saat ia dengan sabar menyiapkan jus sehat meskipun Nadia lebih memilih minuman manis dan berkalori tinggi. Semua itu mempererat ikatan mereka, membuat keduanya saling merasa nyaman, meskipun ada banyak perasaan yang belum diungkapkan. Namun, perasaan yang tumbuh ini semakin rumit. Nadia yang tahu bahwa dirinya adalah seorang putri, merasa khawatir bahwa hubungan ini akan menimbulkan masalah. Ia tahu betul bahwa meskipun Rizal memperlakukan dirinya dengan begitu tulus, perbedaan status sosial mereka terlalu besar untuk diabaikan. Begitu juga dengan Rizal. Ia hanya seorang perawat, orang biasa dari Indonesia yang tidak memiliki segalanya seperti yang dimiliki Nadia. Meskipun ia merasa nyaman dengan kehadiran Nadia, ia juga sadar bahwa ada banyak rintangan yang harus dihadapi jika perasaan ini berkembang lebih jauh. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana di istana, mereka duduk bersama di ruang TV. Rizal menyiapkan teh herbal untuk Nadia, seperti yang biasa ia lakukan setiap malam. Tiba-tiba, Nadia memecah keheningan dengan pertanyaan yang membuat Rizal terkejut. "Rizal, kamu takut jatuh cinta?" tanya Nadia, dengan suara pelan namun serius. Rizal menatap Nadia, matanya sedikit bingung. "Saya takut jatuh ke lantai, lebih tepatnya," jawabnya, mencoba melepaskan ketegangan dengan bercanda. Nadia tersenyum kecil, namun ada kerutan di dahinya. "Tapi kenapa kamu sering menjauh? Kenapa sekarang seperti tidak ada perasaan lagi?" tanya Nadia lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Rizal menunduk, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Saya hanya fokus pada pekerjaan, Bu. Itu yang seharusnya saya lakukan," jawabnya dengan suara pelan, berusaha untuk tetap menjaga jarak. Nadia diam sejenak, matanya memandangi Rizal, seperti sedang mencari jawaban dari dalam diri pria itu. "Kamu tahu kan, bahwa aku sudah lama merasa kesepian?" katanya akhirnya, suaranya terdengar lebih lembut.
Aku tidak pernah merasa ada yang benar-benar peduli padaku. Semua orang datang dan pergi, hanya karena statusku sebagai putri. Mereka hanya peduli dengan apa yang bisa mereka dapatkan dariku, bukan siapa aku sebenarnya. Tapi kamu berbeda. Rizal merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Perasaan yang ia pendam semakin sulit untuk disembunyikan. Saya hanya ingin membantu Anda, Bu. Itu saja. Saya bukan siapa-siapa. Jawabnya dengan hati-hati, meskipun di dalam hatinya, perasaan itu semakin sulit untuk disangkal. Namun, Nadia sudah bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar bantuan profesional. Ada rasa yang lebih dalam, sebuah perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Kamu tahu, aku tidak pernah merasa seaman ini. Bukan karena statusku, bukan karena aku putri raja, tapi karena kamu. Kamu membuatku merasa normal, seperti manusia biasa, kata Nadia, suara halusnya menggema di ruang yang hening. Dan itu membuatku takut, Rizal. Rizal memandangi Nadia, merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Nadia. Namun, ia tahu bahwa perasaan itu bisa berbahaya bagi mereka berdua. Status sosial yang berbeda, perbedaan latar belakang, dan kenyataan bahwa ia hanyalah seorang perawat, semua itu menekan perasaan Rizal untuk tetap profesional. Kadang, aku merasa ini terlalu rumit, lanjut Rizal. Terlalu banyak yang harus kita pertimbangkan. Apa yang bisa terjadi jika kita terus seperti ini? Nadia menunduk. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku tahu. Aku tahu ini sulit, Rizal. Tapi, aku hanya ingin bahagia. Aku ingin merasa seperti manusia biasa, yang dicintai karena siapa dirinya, bukan karena gelar atau kekayaan. Jawab Nadia, suara yang penuh dengan keinginan dan kerinduan. Rizal menarik napas panjang, mencoba menenangkan perasaan yang mulai menguasai dirinya. Aku juga ingin itu, Bu. Aku juga ingin kamu bahagia. Tapi aku takut kalau kita terus melangkah, kita akan berakhir saling menyakiti. Disitulah mereka berhenti sejenak, saling menatap dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa diucapkan. Semuanya sudah jelas di mata mereka berdua. Ada cinta, ada kekhawatiran, ada ketakutan akan kehilangan semuanya. Tapi, di balik semua itu, keduanya tahu satu hal. Mereka tidak bisa menghindari perasaan yang semakin mendalam di antara mereka. Meskipun kenyataan menyakitkan dan dunia mereka terpisah oleh status dan perbedaan, rasa ini tak bisa lagi dibendung. Keesokan harinya, ketika Rizal datang untuk merawat Nadia seperti biasa, suasana di antara mereka berubah. Meskipun mereka tidak lagi berbicara banyak, ada perasaan yang tak terucapkan, mengikat mereka lebih erat dari sebelumnya. Dan meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka tahu satu hal, perasaan itu sudah ada, dan tidak ada jalan kembali. Meskipun kedekatan mereka semakin terasa, jalan yang harus dilalui oleh Rizal dan Nadia penuh dengan ketegangan. Mereka tahu bahwa perasaan mereka sudah melewati batasan antara perawat dan pasien. Namun kenyataan yang ada tetap mengikat mereka dengan sebuah jarak yang besar. Perbedaan status, perbedaan dunia yang mereka huni, dan aturan yang ada membuat mereka semakin bingung. Namun, perasaan itu tidak bisa lagi dipadamkan. Setiap hari yang dilewati bersama membawa mereka lebih dekat, meskipun mereka berdua berusaha untuk menjaga jarak profesional. Nadia, yang terbiasa dengan dunia istana yang penuh kemewahan, mulai merasa ketergantungan pada Rizal. Ia bukan hanya merasa nyaman secara fisik, tetapi juga secara emosional. Di Rizal, ia menemukan seseorang yang benar-benar peduli, bukan karena statusnya, tetapi karena siapa dirinya. Sebuah kenyamanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan di dalam lingkungan istana yang penuh dengan pelayan dan orang-orang yang hanya menginginkan keuntungan. Di sisi lain, Rizal mulai merasa bahwa perasaan ini tidak bisa lagi disangkal. Dia seorang perawat yang datang dengan niat untuk membantu seorang pasien, namun tanpa ia sadari, hatinya telah terpaut.
Nadia bukan hanya seorang putri yang memerlukan perawatan, tetapi dia adalah seorang wanita yang juga menginginkan cinta dan perhatian yang tulus. Rizal tahu bahwa ia tidak bisa terus berada di sisi Nadia dengan cara seperti ini, tanpa mengubah banyak hal dalam hidupnya. Meskipun ia merasa nyaman dan bahagia ketika bersama Nadia, ia juga tahu bahwa hubungan ini bisa berakhir dengan masalah besar. Suatu malam, setelah bekerja keras seharian, Nadia memanggil Rizal untuk berbicara. Rizal masuk ke kamar Nadia dengan ragu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah Nadia yang tampak lebih cerah dari sebelumnya. Nadia memandangnya dengan tatapan yang serius, seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Rizal, aku tahu ini tidak mudah. Aku tahu kita berada di jalan yang sangat sulit. Kita berasal dari dunia yang berbeda, dan aku tidak bisa memaksamu untuk merasa seperti yang aku rasakan. Tapi aku hanya ingin kau tahu, aku mulai merasa lebih dari sekadar nyaman. Aku merasa bahagia bersamamu, dan aku ingin lebih dari itu, kata Nadia dengan suara yang penuh harapan. Rizal menunduk, menghindari tatapan mata Nadia yang begitu dalam. Nadia, aku juga merasa hal yang sama. Aku mulai merasa tidak hanya menjadi perawatmu, tapi aku juga merasa bahwa aku mulai menjadi seseorang yang penting dalam hidupmu. Tetapi aku takut. Aku takut hubungan ini akan menghancurkan kita berdua. Aku hanya seorang perawat, sementara kamu seorang putri kerajaan. Ada begitu banyak hal yang bisa memisahkan kita, jawab Rizal, suaranya terdengar penuh keraguan. Nadia menggenggam tangan Rizal dengan lembut, mencoba memberikan kekuatan pada pria yang selama ini merawatnya. Aku sudah terbiasa dengan kehidupan istana. Aku sudah terbiasa dengan kemewahan, dengan perhatian dari orang banyak, tapi itu semua tidak ada artinya jika aku tidak merasa dicintai. Aku tidak peduli dengan perbedaan kita, Rizal. Aku hanya ingin bersama orang yang membuatku merasa hidup, dan kamu adalah orang itu. Rizal menatap tangan Nadia yang menggenggamnya, merasa kehangatan dari sentuhan itu. Ia tahu bahwa perasaan ini sudah tidak bisa lagi dipendam. Meskipun ada ketakutan yang besar tentang apa yang akan terjadi, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Nadia, aku juga mulai mencintaimu. Aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan ini, tapi aku tahu ini bukan hanya sekadar perasaan sementara. Aku takut, tetapi aku juga tahu aku tidak bisa menahan diri lagi, kata Rizal dengan suara pelan, namun penuh kejujuran. Malam itu, untuk pertama kalinya mereka berdua saling mengungkapkan perasaan yang selama ini tersembunyi. Tidak ada kata-kata yang lebih jujur daripada apa yang telah diucapkan oleh keduanya. Mereka tahu bahwa perasaan ini tidak hanya sekadar keinginan atau rasa kasihan, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan tulus. Keesokan harinya, setelah malam yang penuh pengakuan, situasi di istana sedikit berubah. Meskipun Rizal dan Nadia tahu bahwa hubungan mereka akan menghadapi banyak rintangan, mereka juga tahu bahwa mereka sudah tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Perasaan yang telah mereka bangun tidak bisa dihapus begitu saja. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Pagi itu, Rizal dipanggil oleh Raja Harold, ayah Nadia. Raja terlihat lebih serius daripada biasanya. Dengan tatapan tajam, ia memandang Rizal yang kini duduk di hadapannya. Aku tahu kamu semakin dekat dengan anakku. Tapi aku harus bertanya, apakah kamu benar-benar serius dengan ini? Apakah kamu siap untuk menghadapi segala konsekuensi dari keputusan ini? Tanya Raja Harold dengan suara yang berat. Rizal merasa gugup, tetapi ia mengangkat kepala dan menjawab dengan tegas. Saya serius, Yang Mulia. Saya siap untuk menghadapi apapun demi kebahagiaan Nadia. Raja Harold terdiam beberapa detik, merenung. Jika kamu benar-benar serius, maka kamu harus membuktikan dirimu. Ini bukan hanya tentang kamu dan Nadia. Ini tentang keluarga, kerajaan, dan masa depan putri saya. Saya memberikanmu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu layak untuknya. Jika kamu gagal, kamu akan pergi jauh dari sini, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu mendekati anakku lagi. Rizal menelan ludah,
merasa beban semakin berat. Tetapi, ia tahu satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Ia siap menghadapi apapun demi Nadia, dan jika itu berarti harus melewati ujian yang diberikan oleh Raja Harold, ia akan melakukannya. Hari itu, Raja Harold mengumumkan bahwa ia memberikan izin untuk hubungan mereka. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Rizal harus mengikuti tes tradisi keluarga mereka. Jika kamu benar-benar serius, kamu harus menjalani ujian ini. Ini adalah cara kami melihat apakah kamu layak untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan, kata Raja Harold. Dengan rasa cemas dan penuh semangat, Rizal menerima tantangan tersebut. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir yang akan menentukan masa depan hubungannya dengan Nadia.